Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aplikasi PCK pada pembelajaran materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 8 SMP. Nama anggota Sabila Diah Kingkin, NIM 45, Nurul Farihah, NIM 46, Vivi Nur Elvayanti, NIM 47, Rikiana, NIM 48, Triindah Puspitasari, NIM 49, pada mata kuliah Pengembangan Strategi Pembelajaran IPA, dosen pengampu Bu Sulasviana Alfi Raida MPD. Kompetensi dasar 1.4 menghormati dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.4 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 4.4 menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 mengidentifikasi struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik. 3.4.2 mendeskripsikan struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik. 3.4.3 menyajikan hasil diskusi melalui presentasi terkait struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik. 3.4.4 mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik. 3.4.5 melakukan pengamatan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik. 3.4.6 menganalisis hasil pengamatan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik. 3.4.7 menyajikan hasil analisis melalui presentasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik. 4.4.1 mendeskripsikan karya hasil teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan. 4.4.2 melakukan pengamatan struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada karya hasil teknologi. 4.4.3 menganalisis hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada karya hasil teknologi. 4.4.4 menyajikan hasil analisis melalui presentasi struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada karya hasil teknologi. Tujuan pembelajaran 3.4.1.1 mengidentifikasi struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.4.2.1 mendeskripsikan struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik dengan rasa percaya diri. 3.4.3.1 menyajikan hasil diskusi melalui presentasi terkait struktur dan fungsi organ penyusun tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik dengan rasa percaya diri. 3.4.4.1 mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik dengan rasa percaya diri. 3.4.5.1 melakukan pengamatan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.4.6.1 melakukan pengamatan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.4.7.1 menyajikan hasil analisis melalui presentasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat di sekitar peserta didik dengan rasa percaya diri.
4.4.1.1 menyebutkan karya hasil teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan dengan rasa percaya diri. 4.4.2.1 melakukan pengamatan struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada karya hasil teknologi dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 4.4.3.1 menganalisis hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada karya hasil teknologi dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 4.4.4.1 menyajikan hasil analisis melalui presentasi struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada karya hasil teknologi dengan rasa percaya diri. Materi pembelajaran struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, biji. Yang pertama, akar. Akar adalah suatu bagian tumbuhan yang pertama kali tumbuh, yakni pada saat biji berkecambah dan akan terus tumbuh menuju tanah. Fungsi akar yang pertama untuk menguatkan berdirinya batang, menyerap air, garam, dan unsur hara, alat transportasi, menyimpan cadangan makanan, alat respirasi, alat reproduksi, dan tempat tumbuhnya tunas. Struktur akar bagian luar yaitu rambut akar, batang akar, ujung akar, meristem, dan kaliptra. Struktur akar bagian dalam yaitu epidermis, termodifikasi menjadi bulu-bulu akar, korteks sebagai tempat cadangan makanan dan respirasi, endodermis sebagai transportasi air dan mineral. Silinder pusat terdapat berkas pengangkut atau jaringan pengangkut. Perbedaan akar monokotil dan dikotil. Pada monokotil, akar berbentuk serabut, mempunyai empulur, memiliki beberapa lapis perisikel, dan memiliki ruas-ruas batang yang jelas. Pada dikotil, akar berbentuk tunggang, tidak mempunyai empulur, memiliki satu lapis perisikel, dan memiliki ruas-ruas batang yang tidak jelas. Kedua, batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang sangat penting, dan kedudukan batang dalam tumbuhan adalah sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Fungsi batang yaitu tempat lintasan makanan dan air, penyokong tumbuhan, alat reproduksi vegetatif, dan memberikan bentuk tubuh tumbuhan. Struktur batang pada dikotil, epidermis mengalami penebalan nyet gabus dan kutikula, termodifikasi membentuk lentisel. Korteks terdapat jaringan parenkim dan jaringan penguat. Endodermis mengandung zat tepung, terdapat phloeterma atau selaput tepung. Silinder pusat terdapat berkas pengangkut. Pada monokotil tidak mempunyai kambium, pertumbuhannya terbatas, ikatan pembuluh dengan tipe kolateral tertutup, memiliki empulur dan sklerenkim. Epidermis dengan stomata dan bulu-bulu akar. 3. Daun. Daun adalah organ tumbuhan yang bentuknya tipis, lebar, banyak mengandung zat hijau daun atau klorofil. Fungsi daun yaitu organ fotosintesis, alat transportasi, alat reproduksi vegetatif, dan membatasi proses transpirasi dengan adanya lapisan kutikula. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Struktur daun, epidermis bagian atas selapis sel dengan penebalan kutikula. Bagian bawah selapis sel dengan termodifikasi menjadi stomata. Korteks merupakan bagian dari mesofil daun atau daging daun yang terdiri dari jaringan parenkim, baik palisade dan spons. Silinder pusat terdapat berkas pengangkut. Pada daun monokotil, peruratannya atau tulang daun sejajar dan melengkung. Pada dikotil, tulang daunnya menjari atau menyirip. 4. Bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga terdiri dari perhiasan dan alat reproduksi. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota.
Alat reproduksi berupa benang sari atau gamet jantan dan putik atau gamet betina. Gamet adalah sel kelamin. Struktur bunga terdiri atas kelopak bunga atau kalik, mahkota bunga atau korola, benang sari atau stamen, putik atau pistilium, dan dasar bunga. Yang kelima, buah. Buah terbentuk ketika terjadi pembuatan antara serbuk sari dan sel telur. Bakal buah dan bakal biji yang berada di dalam putik akan berkembang menjadi buah dan biji. Buah yang dagingnya kita makan berasal dari bakal buah. Sebagian besar struktur buah berasal dari jaringan bakal buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati. Contoh, kuani, mangga, jambu biji, dan lain-lain. Lapisan pada buah yaitu lapisan luar, exocarp, yang kedua lapisan tengah, mesocarp, dan yang terakhir lapisan dalam, endocarp. Yang keenam, biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Biji mengandung bakal buah tumbuhan baru sehingga dapat dikatakan bahwa biji juga berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan. Bagian-bagian biji yaitu kulit biji, dan endosperm. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga sel-selnya semakin bertambah dan tumbuhan semakin tumbuh tinggi serta bertambah volumenya. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. Yang kedua, jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat meristematik atau tidak aktif membelah, berasal dari jaringan meristem primer dan meristem sekunder yang berubah bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa terdiri atas jaringan pelindung, jaringan pengisi, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Yang kedua, jaringan pada akar. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Meristem apikal adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah dan membuat akar bertambah panjang. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis adalah jaringan terluar akar, memiliki dinding tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel epidermis, kemudian diteruskan menuju korteks dan silinder pusat. Yang ketiga, jaringan pada batang. Batang terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut. Bagian terluar batang muda tersusun atas epidermis. Pada batang dikotil yang dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh peridem atau jaringan gabus. Korteks batang tersusun atas jaringan parenkim. Berkas pengangkut batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Yang keempat, jaringan pada daun. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan epidermis, berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Beberapa daun dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula, berfungsi mengurangi penguapan. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, rambut-rambut, dan sisik. Selanjutnya, teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Salah satu teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan yaitu alat pemurnian air. Perairan yang ditumbuhi eceng gondok atau Eucoria crassipes, kondisi airnya jernih. Hal ini karena akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang rapat dan mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Zat-zat beracun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya yaitu aquaporin.
Yang selanjutnya yaitu model pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kami pilih di sini yaitu Discovery Inquiry Learning. Tujuan dari pemilihan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning sendiri di sini kami bertujuan agar siswa dapat mengerti dan paham konsep-konsep dasar atau ide secara lebih baik. Selain itu juga diharapkan siswa dapat berpikir dan bekerja keras atas inisiatif sendiri. Sedangkan untuk pendekatan pembelajaran yang kami pilih yaitu saintifik, untuk strategi pembelajaran yaitu discovery learning, dan metode pembelajaran yang kami pilih yaitu ceramah, diskusi, dan eksperimen. Selanjutnya yaitu media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media yang kami gunakan pada pembelajaran ini yaitu laptop, LCD, LKPD, PowerPoint, materi struktur dan fungsi tumbuhan, video tentang struktur organ tumbuhan. Sedangkan untuk alat dan bahan yang kami gunakan yaitu preparat batang zimais, mikroskop, satu set lampu sensor cahaya, serta ATK dan buku. Untuk sumber belajar sendiri yang kami ambil yaitu dari buku Sekolah Elektronik atau BSE, yaitu dari Siti Zubaidah dan kawan-kawan 2014 Ilmu Pengenalan Alam kelas 8 SMP MTS, dan Siti Zubaidah dan kawan-kawan Ilmu Pengenalan Alam kelas 8 SMP atau MTS edisi revisi. Untuk langkah-langkah pembelajaran, untuk pertemuan pertama sintak discovery inquiry-nya yaitu stimulasi atau rangsangan kegiatan awal. Pertama itu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan dipelajari yaitu struktur dan fungsi organ tumbuhan. Yang ketiga yaitu guru memberikan persepsi kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan seperti apa saja organ penyusun pohon mangga, apa saja fungsi dari organ penyusun pohon mangga tersebut. Kegiatan inti yang pertama itu problem statement atau identifikasi masalah. Di sini yang pertama itu mengamati, yaitu pertama guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik pada setiap kelompoknya. Dilanjutkan guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Yang selanjutnya guru menyajikan video organ penyusun pohon mangga. Dan yang selanjutnya itu peserta didik diminta untuk menemukan struktur dan fungsi organ penyusun pohon mangga. Kegiatan kedua yaitu menanya, yaitu peserta didik bertanya dan memberi tanggapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan fungsi organ penyusun pohon mangga. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan. Sintak discovery inquiry learning yang kedua yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sini kegiatan pembelajarannya yaitu mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi dengan peserta didik berdiskusi secara berkelompok dan mengumpulkan informasi dengan melakukan studi pustaka dari internet maupun sumber lainnya. Selanjutnya yaitu peserta didik mencatat hasil diskusi pada tabel pengamatan yang terdapat pada LKPD. Untuk sintak ketiga yaitu data processing atau pengolahan data. Di sini yaitu menganalisis atau menalar. Peserta didik menganalisis struktur dan fungsi organ penyusun pohon mangga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. Kegiatan yang keempat yaitu verifikasi atau pembuktian. Di sini mengomunikasikan. Guru mengadakan diskusi hasil pengamatan terdapat struktur dan fungsi organ penyusun pohon mangga. Kemudian peserta didik perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya. Kelompok lain membandingkan hasil temuannya, kemudian memberikan tanggapan, sanggahan maupun pertanyaan. Guru membimbing jalannya diskusi kelas. Guru memberikan penguatan dari hasil diskusi kelas. Untuk kegiatan penutup yaitu di sintak discovery inquiry learning-nya yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan. Di sini peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran struktur dan fungsi organ tumbuhan. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami. Guru memberitahu topik yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kedua, sintak discovery inquiry learning yang pertama yaitu simulation atau pemberi rangsangan, kegiatan pembelajaran kegiatan awal yang memiliki waktu 5 menit.
Guru membuka dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan dipelajari, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan melalui kegiatan pengamatan di bawah mikroskop jaringan pada batang siamais. Guru mengajak peserta didik mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik berupa memberikan pertanyaan seperti bagaimana proses pengangkutan makanan pada tumbuhan, lalu apa saja jaringan yang berperan dalam proses pengangkutan makanan pada tumbuhan. Yang kedua, Synstax Discovery Inquiry Learning, yaitu identifikasi masalah. Kegiatan pembelajaran, kegiatan inti yang memiliki durasi waktu 65 menit. Yang pertama yaitu mengamati. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik pada setiap kelompoknya. Guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Guru menyampaikan tujuan, alat dan bahan, serta cara kerja. Yang kedua yaitu menanya. Peserta didik bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, Synstax Discovery Inquiry Learning, yaitu pengumpulan data. Kegiatan pembelajaran mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Peserta didik melakukan kegiatan pengamatan di bawah mikroskop pada jaringan siamais. Peserta didik berdiskusi secara kelompok dan mengumpulkan informasi dengan melakukan studi pustaka, internet, maupun sumber lainnya. Peserta didik mencatat hasil diskusi pada tabel pengamatan yang terdapat pada LKPD. Selanjutnya, Synstax Discovery Inquiry Learning, yaitu pengolahan data. Kegiatan pembelajaran menganalisis atau menalar. Peserta didik menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada batang siamais dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu Synstax Discovery Inquiry Learning, pembuktian. Kegiatan pembelajaran mengkomunikasikan. Guru mengadakan diskusi hasil pengamatan terhadap struktur dan fungsi jaringan pada batang siamais. Peserta didik perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya. Kelompok lain membandingkan hasil temuannya, kemudian memberikan tanggapan, sanggahan, maupun pertanyaan. Guru membimbing jalannya diskusi kelas. Guru memberikan penguatan dari hasil diskusi di kelas. Selanjutnya, Synstax Discovery Inquiry Learning, yaitu kesimpulan. Kegiatan pembelajaran, kegiatan penutup yang memiliki durasi 5 menit. Peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami. Guru memberitahukan topik yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, Synstax Discovery Inquiry Learning, yang pertama yaitu simulation atau memberikan rangsangan. Kegiatan pembelajaran, kegiatan awal yaitu memiliki durasi 5 menit. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan doa untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan dipelajari, yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan melalui kegiatan pengamatan lampu sensor cahaya. Guru mengajak peserta didik mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan seperti, pernahkah kalian melihat lampu yang menyala dan mati sendiri sesuai dengan keadaan hari? Lalu, apakah kalian melihat sensor cahaya di lampu tersebut? Mengapa lampu yang dipasang sensor cahaya tersebut dapat mengikuti terang redupnya cahaya sekitar? Selanjutnya, Synstax Discovery Inquiry Learning, yaitu identifikasi masalah. Kegiatan pembelajaran, kegiatan inti,
durasi 65 menit. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik pada setiap kelompoknya. Guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Guru menyampaikan tujuan, alat dan bahan, serta cara kerja. Peserta didik diminta untuk membuktikan bahwa struktur jaringan tumbuhan dapat digunakan sebagai inspirasi teknologi seperti pada lampu sensor cahaya. Menanya, peserta didik bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur jaringan tumbuhan. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Synstax Discovery and Query Learning yaitu pengumpulan data. Kegiatan pembelajaran mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Peserta didik melakukan kegiatan pengamatan pada teknologi lampu sensor cahaya. Peserta didik berdiskusi secara kelompok dan mengumpulkan informasi dengan melakukan studi pustaka, internet, maupun sumber lainnya. Peserta didik mencatat hasil diskusi pada tabel pengamatan yang terdapat pada LKPD. Selanjutnya, Synstax Discovery and Query Learning yaitu pengolahan data. Kegiatan pembelajaran menganalisis atau menalar. Peserta didik menganalisis struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada teknologi lampu sensor cahaya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok di kelas. Selanjutnya, Synstax Discovery and Query Learning yaitu pembuktian. Kegiatan pembelajaran mengkomunikasikan. Guru mengadakan diskusi hasil pengamatan terhadap struktur jaringan yang bekerja pada teknologi lampu sensor cahaya. Peserta didik perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya. Kelompok lain membandingkan hasil temuannya, kemudian memberi tanggapan, sanggahan, maupun pertanyaan. Guru membimbing jalannya diskusi di kelas. Guru memberikan penguatan dari hasil diskusi di kelas. Selanjutnya, Synstax Discovery and Query Learning yaitu kesimpulan. Kegiatan pembelajaran kegiatan penutup durasi 5 menit. Peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran struktur jaringan tumbuhan yang bekerja pada lampu sensor cahaya. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami. Guru memberitahukan topik yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.